Seiring dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara pemilu 2024, serta dimulainya debat calon presiden dan wakil presiden, diskusi mengenai kelanjutan nasib program maupun kebijakan strategis yang dibuat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo semakin memanas, tidak terkecuali di sektor pertahanan. Misalnya dalam program modernisasi TNI yang memakan biaya besar yang dibenturkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Padahal, perdebatan gun versus butter seperti ini tidaklah tepat karena keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling melengkapi. Faktanya semua pasangan calon menjanjikan postur pertahanan yang lebih baik, serta kemajuan industri pertahanan domestik. Dua janji kampanye tersebut hanya bisa direalisasikan jika ada kenaikan yang cukup signifikan dalam anggaran pertahanan, serta komitmen politik jangka panjang untuk meneruskan program-program strategis di sektor pertahanan yang sudah berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa pada 28 November 2023, Presiden Joko Widodo hanya menyetujui revisi ketiga Blue Book 2020-2024 yang memberikan alokasi pinjaman luar negeri sebesar 25,7 miliar US dollar bagi Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Blue Book 2020-2024 revisi keempat yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebesar 34,4 miliar US dollar tidak direstui oleh Presiden. Kini alokasi pinjaman luar negeri atau PLN untuk Kementerian Pertahanan hanya sebesar 25,7 miliar US dollar, dengan 25,04 miliar US dollar diantaranya telah menerima penetapan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan. Program Minimum Essential Force atau MEF yang dimulai pada tahun 2009 dan meskipun tidak mencapai 100%, akan selesai pada tahun 2024 menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan kekuatan pertahanan yang bersifat minimum saja tidak akan bisa diselesaikan di satu periode kepresidenan saja. Begitupun dalam produksi alutsista strategis seperti pesawat tempur Rafale yang baru akan tiba di tahun 2026. Hal yang sama berlaku pada produksi kapal selam seperti Scorpène Evolve yang membutuhkan waktu produksi 6-7 tahun sebelum bisa berdinas di TNI Angkatan Laut. Lamanya waktu produksi alutsista strategis ini belum termasuk waktu penjajakan hingga negosiasi antara pemerintah, pengguna, industri pertahanan hingga institusi keuangan yang akan membiayai program pengadaan tersebut. Kementerian Pertahanan pada awal Desember telah mengajukan permohonan pembatalan PSP dan penerbitan PSP baru kepada Menteri Keuangan. Belasan PSP diajukan untuk dibatalkan dan dana hasil pembatalan PSP tersebut antara lain diusulkan untuk dipindahkan ke program pengadaan fregat sejenis frame. Hal demikian ditempuh karena sesuai dengan keputusan rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada 28 November 2023, disepakati bahwa alokasi PSP bagi Kementerian Pertahanan adalah 25,04 miliar US dollar. Alokasi PSP tersebut sesungguhnya sudah sesuai dengan nilai total PSP yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan sejak April 2021 sampai April 2023. Seperti telah disebutkan sebelumnya, proses akuisisi senjata memakan waktu cukup lama, dihitung sejak negosiasi kontrak hingga penyerahan kepada konsumen. Semua proses ini menjadi semakin rumit ketika saat ini banyak negara berupaya untuk memodernisasi militernya setelah melihat perang Ukraina dan juga konflik antara Israel dan Hamas. Akibatnya, antrian produksi atau backlog alutsista global semakin menumpuk. Selain itu, sejak dunia dilanda COVID-19 dan disusul oleh invasi Rusia ke Ukraina, global supply chain untuk industri pertahanan dan dirgantara mengalami gangguan. Terkait dengan pemilu 2024, termasuk pemilu presiden, salah satu pertanyaan yang saat ini mengemuka adalah bagaimana kebijakan pemerintah baru di bidang pertahanan, termasuk industri pertahanan di dalamnya.
Pertanyaan tersebut bukan saja tentang bagaimana arah akuisisi peralatan pertahanan di era 2025-2029, tetapi bagaimana pula kelanjutan kerjasama industri pertahanan yang telah disepakati oleh pemerintah sebelumnya. Kerjasama tersebut bukan saja tentang kerjasama joint development seperti program KF-21IFX, tetapi pula mengenai program offset akuisisi senjata. Mengingat waktu dan sumber daya yang harus dikerahkan hanya untuk bernegosiasi, dari sudut pandang bisnis tentu masuk akal jika perusahaan dan negara asing yang sudah bersedia memberikan penawaran terbaiknya ke Indonesia merasa kecewa jika kerjasama yang sudah berhasil dibentuk tidak berlanjut di pemerintahan yang baru. Di samping itu, nasib 10 program prioritas industri pertahanan juga menjadi pertanyaan. 10 program prioritas industri pertahanan mencakup kapal selam, pesawat tempur, tank medium, roket, radar, propelan, rudal, satelit, pesawat tanpa awak, dan penginderaan bawah air. Alangkah baiknya jika pemerintah baru melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Perlu diidentifikasi secara jelas program mana yang dianggap berhasil dan program mana yang dianggap gagal. Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kegagalan suatu program? Apakah kegagalan disebabkan oleh faktor legal dalam akuisisi teknologi, ataukah merupakan kombinasi dengan daya serap teknologi oleh industri pertahanan dalam negeri? Bagaimana pula dengan aspek pembiayaan program tersebut oleh pemerintah? Kalau satu atau beberapa program dianggap gagal, apakah layak untuk dilanjutkan oleh pemerintahan baru? Dewasa ini terdapat setidaknya 3 dari 10 program prioritas industri pertahanan di mana pemerintah sudah berinvestasi cukup besar, yakni KF-21IFX, kapal selam dan propelan. Dalam program KF-21IFX, walaupun masih memiliki utang cost share yang cukup besar, pemerintah telah mengucurkan dana cukup besar untuk program bersama dengan Korea Selatan tersebut. Kucuran dana pemerintah bukan saja untuk pembayaran cost share, tetapi pula pembangunan fasilitas hanggar komposit di Komplek PT Dirgantara Indonesia. Berikut sejumlah peralatan produksi seperti mesin CNC dan mesin autoclave. Dengan kondisi seperti itu, terlepas dari perdebatan tentang seberapa jauh alih teknologi dari Korea Selatan kepada Indonesia telah berjalan, pilihan yang tersedia bagi Indonesia adalah melanjutkan partisipasi dalam program KF-21IFX dengan tetap menuntut Korea Selatan mematuhi kesepakatan tentang alih teknologi. Begitu pula dengan program kapal selam, di mana pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo telah berinvestasi cukup besar untuk membangun dan melengkapi fasilitas produksi kapal selam di PT PAL Indonesia. Target penguasaan teknologi kapal selam hendaknya tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Administrasi Presiden Joko Widodo dipastikan akan menandatangani kontrak pengadaan kapal selam senilai 2,1 miliar US dollar, di mana Naval Group leads the way terhadap pesaingnya. Sebagaimana diketahui, Naval Group berkomitmen membangun semua kapal selam di Indonesia sebagai bagian dari alih teknologi tentang konstruksi kapal selam kepada Indonesia. Program lain yang tergolong low hanging fruit adalah propelan, di mana hambatan dalam kegiatan tersebut bukan tentang alih teknologi. Sebaliknya, masalah finansial yaitu investasi pemerintah pada PT Dahana merupakan penghalang mengapa program propelan belum dapat dikategorikan sebagai program yang sukses. Firma Prancis sudah siap melaksanakan alih teknologi terkait produksi propelan, hanya saja dibutuhkan investasi pemerintah guna mendukung kegiatan transfer teknologi itu. Akan tetapi investasi yang diperlukan agar PT Dahana dapat memproduksi propelan military grade nilainya tidak sebesar investasi pemerintah pada program KF-21IFX. Dalam setiap pergantian pemerintah, selalu terdapat change and continuity dalam aspek kebijakan. Change and continuity hendaknya tercermin pula dalam bidang industri pertahanan, di mana pemerintahan baru hendaknya melanjutkan kebijakan yang dinilai sukses dan kebijakan yang tengah berjalan dan belum dapat dikategorikan gagal.
Sebaliknya, pemerintahan baru hendaknya meninjau ulang program-program yang dinilai gagal sehingga sumber daya dapat dialihkan pada program yang tengah berjalan. Siapapun yang terpilih dalam pemilu presiden, kebijakan memajukan industri pertahanan nasional hendaknya tetap diteruskan.